Muhammadiyah Malang, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan pertama tahun 2023. Pada hari ini, tanggal 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran di kelas 10 pada bab virus dengan materi pencegahan dan pengobatan virus yang akan dilaksanakan dengan pembelajaran model PBL Problem Based Learning dengan strategi pembelajaran berbasis masalah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa jasa Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi. Yes. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu agar semua yang kita lakukan berjalan ibadah dan mendapatkan hidayah serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bisa dibantu untuk berdoa. Ketua kelasnya siapa? Silakan. Bersama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Baiklah, terima kasih. Semoga dengan doa kita mendapatkan hidayah dan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa ta'ala. Pagi hari ini, Buria ingin mengabsen terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran. Kalian cek dulu di sekitar kalian, ada sampah tidak? Jangan lupa, karena memang kita sudah setiap kelas memiliki ekoblik, maka sampah sekitar kalian dimasukkan ke dalam jangan sampai sampahnya terbuang sia-sia ya. Baiklah, hari ini Alfi Nur Aziza. Ya, Anita pulang. Oke. Dina Aulia. Baiklah, anak-anak masih ingat pembelajaran minggu lalu membahas tentang apa? Ya, silakan. Arti virus dan reproduksi virus. Ya, tentang virus dan reproduksi Virus. Kemarin tentang virus sama reproduksi virus itu kita sudah membahas tentang macam-macam bentuk Virus. Nah, sekarang masih ingat nggak macam-macam bentuk virus itu seperti apa? Ayo, siapa yang bisa? Saya. Oh iya, silakan. Macam-macam virus antara lain virus polihedral, amplop, dan kompleks. Nah, betul. Siapa sudah? Alhamdulillah masih ingat ya. Jadi pembelajaran kita kali ini masih meneruskan tentang virus. Tentang apa? Pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Betul sekali. Nah, coba diamati gambar ini. Pernah melihat gambar seperti ini? Ya.
Cuma hanya 1 orang. Coba nanti kita amati betul apa tidak penanganan COVID ini satu kamar apa harus 1 orang, begitu ya? Terima kasih untuk pertanyaannya. Anak-anak, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Aturan selama pembelajaran. Yang pertama apa? Disiplin waktu. Berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dan tunjuk tangan jika kalian ingin bertanya atau memberikan pendapat. Jadi, tanda tangan dulu ya. Lalu ngomong. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, coba Bu Ria dibantu membacakan. Ayo, Mbak Marisa Firna. Ayo Firna. Peserta didik mampu menganalisis pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Ya, betul. Jadi hari ini kita harus menganalisis ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu menganalisis pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Nah, lalu indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Nanti anak-anak yang pertama apa? Mengidentifikasi. Lalu yang kedua adalah menganalisis peranan virus bagi kehidupan. Baik itu virus yang menguntungkan maupun virus yang merugikan. Dan yang ketiga, anak-anak dapat mengumpulkan informasi. Baik itu nanti dari modul yang sudah Bu Ria sediakan. Kalian boleh browsing di internet, kalian boleh menggunakan HP, menggunakan laptop ya untuk mencari tahu tentang virus, dan kalian bisa menyajikan hasil diskusi. Jadi nanti ada diskusi, setelah diskusi kalian menyajikan hasil. Dalam bentuk apa? Presentasi. Nah, setelah itu terakhir, jangan lupa kalian harus mampu menyimpulkan hasil belajar kalian. Paham ya? Yuk kita lanjut ke penilaian. Jadi hari ini ada penilaian, ada 3, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Jadi 3-tiganya dinilai. Oke? Nah, ayo kita berpikir terlebih dahulu. Mumpung masih pagi ya kan? Bagaimana virus dapat menyebar dengan cepat dan menginfeksi inangnya? Inang itu adalah orang yang ditempeli oleh virus. Atau virus yang masuk ke tubuh inang. Bagaimana virus dapat menyebar dengan cepat? Ada yang bisa menjawab? Iya, silakan berdiri, Mbak. Dapat menular lewat kita langsung dari cairan saluran pernapasan atau droplet seperti dahak atau bersin dari jarak kurang dari 2 meter. Ya, betul sekali. Boleh. Ada lagi yang bisa bagaimana virus itu bisa menyebar dengan cepat? Bagaimana? Oh iya, silakan. Bagaimana, Mbak? Virus hepatitis B atau HIV bisa menular lewat pertukaran cairan tubuh atau darah. Virus HIV dapat menular melalui pertukaran cairan tubuh dan darah. Betul sekali. Ya, siapa? Virus itu penyebarannya macam-macam, ya kan? Ada yang tadi dari darah, ada yang dari pernapasan, ada yang dari cairan dan darah. Nah, kalian harus berhati-hati dan bahwa di setiap wilayah kita itu pasti ada virus. Nah, masih ingat gambar ini? Ya. Ini gambar tentang apa? Tentang Virus. Nah, Bu Ria membawakan virusnya. Nah, ini dia virusnya. Ini adalah kalian nanti ini adalah replika virus ya. Jadi kamu nanti bisa mempelajari tentang virus ini sendiri. Nanti boleh dipikir dan boleh diamati ya. Coba Bu Ria ingin tahu ini dinamakan apa? DNA yang ada di dalam atau yang ada di luar? Berarti di dalam ini mengandung DNA virus. DNA inilah yang nanti akan diinjeksikan ke dalam tubuh inang. Iya betul. Yang bagian luar namanya apa, Kak? Betul. Yang ini namanya apa? Ini selubung ekor. Selubung ekor. Coba Bu Ria minta tolong satu orang di sini. Di sini, Mbak. Ya, sini ya. Coba tunjukkan sama teman
benda mati maupun benda hidup. Kenapa bisa begitu? Karena virus itu iya, dia benda hidup tetapi dia bisa dikristalkan. Jadi dia bisa sepertinya benda mati tetapi dia hidup. Jadi di dalam tubuh kita virus itu ketika masuk tidak langsung menyerang, ada masa inkubasi dulu. Seperti corona, seperti flu. Kalau flu itu sekali masuk ke dalam tubuh kita, inkubasinya selama 1 sampai 2 hari atau 3 sampai 7 hari ya. Jadi nanti masuk dulu ke dalam tubuh kita, baru setelah itu kita terasa, oh saya kok demam, saya kok menggigil, berarti itu kita sudah terserang oleh virus. Apalagi HIV, kalian harus berhati-hati ya, karena HIV itu sekarang marak sekali, banyak kasus HIV di mana-mana. Anak SMA baru ada, maka kita harus berhati-hati. HIV itu masa inkubasinya 3 sampai 7 tahun atau 7 sampai 11 tahun ya. Jadi 7 sampai 11 tahun itu kamu bayangkan di dalam virus kita itu sudah di dalam tubuh kita itu sudah ada inkubasi virus HIV itu sendiri, tapi kita tidak terasa. Setelah 7 tahun ke depan baru itu menyerang dan tidak bisa diobati karena masih sampai saat ini tidak ada yang bisa mengobati virus HIV, hanya mengurangi saja dari siklus 1 dari siklus 2 kembalikan ke siklus 1 gitu aja. Paham ya? Sifat virus. Yang pertama, virus itu tidak bisa diendapkan menggunakan sentrifugasi biasa ya. Namun bisa dikristalkan seperti benda mati. Ya. Yang kedua, virus yang mengkristal masih memiliki kemampuan untuk menginfeksi organisme lain. Jadi dia itu masih mampu untuk menginfeksi kita meskipun dalam kondisi membeku atau mengkristal. Terus virus yang berada di luar makhluk hidup itu disebut virion. Paham ya? Kalau di dalam tubuh kita namanya virus, kalau di luar namanya virion. Ya. Jadi kalau yang keempat, virus hanya memiliki 1 asam nukleat saja. Yang tadi itu ada di tengah itu namanya apa? DNA. Atau memiliki RNA saja. Jadi virus itu hanya punya 1 asam nukleat, DNA atau RNA. Kalau virus itu ini namanya virus bakteriophage. Dia menggunakan DNA. Tapi kalau virus corona di dalamnya hanya ada 1 asam nukleat yaitu RNA. Dan virus hanya bisa berkembang biak melalui pembelahan diri di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi kalau virusnya ada di luar bisa berkembang biak tidak? Tidak. Betul sekali. Nah, ini adalah gambar-gambar macam virus. Yang ini adalah spiral. Yang itu icosahedron. Jadi bentuknya itu seperti kristal ya, seperti kristal. Lalu yang itu adalah virus yang berbentuk envelope, yang memiliki envelope atau berpelindung. Dan yang satunya kompleks seperti yang ada di kalian ini. Itu virus yang kompleks karena dia sudah terdiri dari semua, dari kapsid, leher sampai ke ini ya, ke serabut yang untuk bergerak kakinya sampai ke jalur penusuk. Sepertinya sudah mulai lemas. Sebelum Buya lanjutkan, kita ice breathing dulu. Udah ada lemas? Siap ya? Yang pagi. Satu kali tepuk. Kalau Buya bilang siang. Kalau Buya bilang sore. Kalau Buya bilang malam. Begini, paham? Pagi anak-anak. Nah, ada yang salah, ada yang bagus. Yuk, pagi anak-anak.
Hari ini kasus kematian akibat virus COVID-19 resmi menembus 100.000 jiwa berdasarkan data yang dihimpun dari Satgas COVID-19. Sejumlah daerah sempat mengalami kenaikan COVID-19 dalam beberapa minggu terakhir, seperti di Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi, dan berlanjut ke PPKM level 1. Ya, kalau lelah sudah pasti lelah. Kenapa? Karena ya tenaga kita banyak terkuras di sini. Hampir teman-teman saya di sini, pasien-pasien kita dengan semua device yang terpasang, ya, sehingga ya sangat lelah lah pokoknya. Banyak sekali perubahan selama pandemi itu untuk keluarga saya sendiri. Jadi saya sudah dari awal itu saya sudah memberikan istilahnya penjelasan kepada keluarga. Saat pandemi ini kan biasanya kalau pulang kerja kita disambut sama keluarga, anak ya, dengan senang dan gembiranya. Selama pandemi ini jadi kita istilahnya harus mengurung anak-anak dulu gitu, saat saya pulang. Dan begitu saya sudah bersih, baru anak-anak saya bisa ketemu. Dan itu pun untuk awal-awal saya harus pakai masker di rumah kan ya. Atau pengalaman yang membuat cukup sedih atau down adalah ketika salah satu anggota tim kita itu akhirnya gugur gitu ya. Bagaimana saya ingat sekali tenaga kesehatan tersebut begitu semangatnya menolong pasien-pasien yang kritis ya, tetapi akhirnya terpaksa gugur ya. Cukup membuat kami terpukul dan membuat kami sempat down gitu ya. Padahal kami sudah berusaha menggunakan APD dengan baik gitu ya. Kami berusaha menerapkan itu dengan baik agar tidak ada titik lengah. Tetapi mungkin pada saat kita lelah bisa saja itu terjadi ya, penularan itu terjadi. Kondisi di mana ada teman yang gugur memang merupakan suatu kondisi di mana kita menjadi COVID. Harapannya seperti itu. Jadi pandemi ini akan berakhir apabila vaksinasi tercapai, imunitas kita tercapai, dan tidak ada lagi tempat virus itu untuk hidup dari manusia ke manusia lainnya. Ya, cobalah ingat dan amati kondisi saat pandemi kemarin. Pernah kalian kemarin ada di masa pandemi kan ya? Ya. Selama berapa tahun kita dalam kondisi pandemi? Kurang lebih 2 tahun. 3 tahun adalah setelah itu masa dicabutnya kondisi pandemi menjadi kondisi endemi. Jadi ada 2 kondisi saat ini. Indonesia saat ini memasuki fase endemi. Artinya virus itu sudah menempati ruang kita dan bersama kita. Jadi bagaimana kita bisa mengalahkan mereka untuk saat ini ya. Kalau pandemi saat itu adalah maraknya serangan virus kepada kita. Jadi saat itu mungkin yang kalian rasakan apa? Suasana yang sangat mencekam, jalanan sepi, ya kan? Rumah sakitnya banyak sekali pasien saat itu. Nah, semenjak pandemi COVID-19, kata virus hampir setiap hari muncul, ya. Kita tidak dapat keluar rumah dengan bebas. Kita menjadi takut dan membatasi berinteraksi dengan orang lain karena takut terkena serangan COVID. Ya. Sebagian dari kita juga mungkin ada yang kehilangan keluarga, saudara, teman, bahkan kenalan kita ada yang meninggal karena terserang COVID. Ya. Dan kini kita sudah mulai beraktivitas kembali secara bertahap. Apakah COVID-19 sudah hilang saat ini? Masih belum. Kita ada di kondisi endemi, di mana COVID-19 saat ini hidup
saya tampilkan. Adakah pertanyaan di dalam benak kalian? Silakan anak-anak mengajukan pertanyaan dari video. Ayo silakan Bapak Wardah berdiri. Gejala awal apa yang dirasakan seseorang ketika terkena virus dan bagaimana cara pengobatannya? Nah, coba Budian tuliskan dulu. Rasakan ya. Gejala yang dirasakan dan apa Mbak? Cara pengobatannya. Nah, dan cara pengobatannya. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi yang kedua? Silakan. Oh ya, silakan berdiri. Bagaimana cara virus dapat menginfeksi manusia dengan sangat cepat? Apakah peran virus dalam kehidupan dapat menentukan? Adakah peranan virus dalam kehidupan yang dapat menentukan? Ya, betul sekali, kasih apa anak-anak, tadi kalian sudah menyampaikan 5 pertanyaan. 5 pertanyaan ini akan kita jawab bersama. Bersama apa? Diskusi kelompok. Jadi 5 pertanyaan ini nanti anak-anak membentuk kelompok masing-masing. Kelompoknya adalah kelompok yang sudah dibentuk seperti pembelajaran pada bab yang kemarin. Itu ya, karena kelompok itu sudah disesuaikan dengan hasil diagnostiknya. Nah, jadi nanti kelompok 1 membahas tentang apa itu? Betul sekali. Nanti kelompok 2 juga seperti itu, kelompok 3, 4, dan 5 ya. Paham deh? Nah, baiklah anak-anak, sekarang pembagian kelompok. Coba ketuanya saja. Kelompok 1 siapa ketuanya? Lutfi. Lutfi, silakan Lutfi. Nama ketuanya dituliskan di depan. Di bawah ini ya, Dok. Ya, kan kamu tuanya. Kelompok 2 siapa ketuanya? Siapa? Saya. Baiklah. Nama-nama ini adalah yang sudah dalam pembagian kelompok ya. Kelompok 1 ada Urfi, Inaya, Mirsa, Rifka, dan Halimah. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Dan yang lainnya juga silakan berkelompok. Nah, nanti Buria akan membagikan LKPD. LKPD ini digunakan untuk mengerjakan secara kelompok. Jadi nanti di sini ada orientasi masalahnya, dibaca ya. Setelah itu, ini adalah hasil dari studi literatur kalian nanti. Kalian boleh browsing di internet ya dan lain-lain. Baru nanti di sini kalian menulis kesimpulan. Baiklah, Buria bagikan kelompok 1. Ini kelompok 1 ya tadi. Kelompok 2. Tiga. Oh, itu ke sana ya? Kelompok 4 mengisi. Baiklah, kalian boleh belajar dari manapun. Ini sudah disediakan oleh Buria bahan ajar yang berbentuk elektrik, yaitu e-modul. Silakan yang menggunakan HP boleh di-scan, yang menggunakan laptop tadi malam sudah di-share di WA grup ya. Dibuka di laptopnya. Silakan di-scan dulu Mbak materinya. Bisa? Ini? Oh iya, ini ya. Coba dibuka dulu sebentar ya. Nah, digeser. Ini ya. Sudah? Nah, sekarang kalian boleh berkelompok. Ayo silakan membentuk kelompok. Ini
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Najah Salfarida Damayanti. Dan ini Wardah Aulia, Dina Aulia, Lutfiatul Hidayah, dan Siti Fatimah Zahra. Di sini kami akan mempresentasikan tentang virus influenza. A. Gejala penyakit virus influenza. Pada awalnya, flu mungkin tampak seperti pilek biasa dengan hidung meler, bersih, dan sakit tenggorokan. Gejala umum flu meliputi demam, menggigil dan berkeringat, sakit kepala, batuk kering yang berkelanjutan, sesak napas, kelelahan dan lemah, hidung meler atau tersumbat, sakit tenggorokan, sakit mata, diare atau muntah. Kemudian C. B. Cara penanganan atau pengobatan virus influenza. 1. Dengan memperbanyak istirahat. 2. Mengonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang. 3. Mencuci tangan secara rutin untuk menghindari penyebaran virus flu dari satu orang ke yang lain. 4. Menutup mulut dan hidung saat batuk, bersin menggunakan tisu, lalu buang tisu tersebut ke tempat sampah. 5. Mencakupi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih kurang lebih 2 liter per hari serta mengonsumsi jus buah atau sup hangat untuk mencegah dehidrasi. 6. Mengonsumsi obat dekongestan sesuai anjuran dokter untuk membantu meredakan gejala hidung tersumbat. Dan yang terakhir, mengonsumsi obat penurun demam dan pereda nyeri seperti misalnya paracetamol sesuai anjuran dokter untuk meredakan gejala demam dan nyeri otot. Ada pun sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan meminimalkan risiko terjadinya flu adalah sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan di sekitar. 2. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer saat sebelum dan sesudah makan, setelah memegang fasilitas umum dan setelah menggunakan toilet. Adakah yang ditanyakan? Sesi berikutnya adalah tanya jawab. Dari kelompok lain adakah yang ditanyakan? Bagaimana cara penularan virus influenza? Ya, silakan didiskusikan. Cara penanganan virus influenza yaitu sering kontak langsung atau menggunakan perawatan pribadi bersama penderita penyakit flu. Cara penularannya, ya. Ini ya Mbak, cara penularannya adalah sering kontak langsung dengan orang yang terkena penyakit flu. Atau ada yang bila ini dapat penyangga? Ya, silakan berdiri. Cara mencegah flu. Yang pertama, tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. 2. Tidak menggunakan barang pribadi dan alat makan bersama-sama. Terus melakukan vaksinasi influenza secara rutin. Dan terakhir, menggunakan cairan disinfektan untuk membersihkan permukaan benda yang sering disentuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati Anda, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak, tadi adalah presentasi yang sudah kalian sajikan. Jadi dapat kalian pahami bahwa virus itu dapat menyebar yang pertama tadi melalui apa? Udara. Dan yang ketiga melalui apa? Kontak langsung. Seperti influenza. Influenza itu adalah virus yang mampu menyebar ketika kita berkontak langsung dengan penderita. Selain virus itu merugikan bagi makhluk hidup dan yang lainnya, virus itu juga memiliki peranan yang menguntungkan. Nah, apa tadi virus itu memiliki peranan yang menguntungkan seperti apa? Ya, coba bagaimana tadi? Membantu proses pemberantasan hama pada tumbuhan. Contohnya adalah papulovirus, yaitu jenis virus yang digunakan untuk pestisida. Virus dapat digunakan dalam proses pembuatan interferon, yaitu sejenis senyawa yang mampu mencegah replikasi virus di dalam sel induk. Membantu. Ya, betul. Jadi itu adalah peranan virus yang menguntungkan bagi manusia. Baiklah, sekarang kita
disebabkan oleh virus adalah dan A. Rabies, herpes, dan sempa, atau B. TBC, difteria, dan tifus, atau yang C. demam berdarah, rabies, dan trakom, atau yang D. influenza, demam, dan difteri, atau yang E. cacar, difteri, dan campak. Pertanyaan terakhir adalah, virus dapat dimanfaatkan sebagai vektor untuk memasukkan suatu gen pengkode ke dalam suatu sel. Ya. Manfaat ini banyak digunakan dalam berbagai gen. Silakan dijawab, apakah itu masuk A. retrovirus, atau B. adenovirus, atau C. baculovirus, dan D. paramyxovirus, dan E. orthomyxovirus. Silakan dijawab. Sudah semua? Sudah. Ya, silakan dikumpulkan ke sini. Tolong dibantu satu temannya untuk mengambil jawaban yang lain. Terima kasih ya, Mbak. Nah, anak-anak, pembelajaran sudah berakhir dan tak lupa semuanya tadi sudah melakukan aktivitas belajar yang ingin Bu Ria tanyakan sekarang. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan berdiri. Pengobatan yang diberikan bagi pasien positif COVID-19 masih bersifat pengobatan suportif. Artinya adalah pengobatan diberikan sesuai gejala yang timbul. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Virus organisme kasat mata yang dapat menyebabkan infeksi. 2. Peran virus yang menguntungkan pembuatan vaksin protein membantu produksi antioksidan terapi gen. 3. Peran virus yang merugikan dapat menimbulkan penyakit pada hewan, tumbuhan maupun manusia. 4. Penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus diantaranya corona, flu, polio, hepatitis, SARS, Ebola, campak, cacar, dan lain-lain. 5. Pencegahan yang pengobatan infeksi virus dapat dengan menjaga pola hidup, meningkatkan daya tahan, dan melakukan imunisasi atau vaksinasi. Ya, betul sekali ya, Pak. Oke, anak-anak, hari ini pembelajaran sudah kita lakukan, semuanya sudah selesai. Ya, semoga kalian mendapatkan manfaatnya. Kita bisa mencegah bagaimana cara penularan virus terhadap diri kita dan terhadap lingkungan kita, serta setidaknya kalian bisa mengobati jika kita terkena virus. Maka yang pertama tadi adalah kita harus menjaga kebersihan. Yang kedua, jangan lupa memakai masker. Dan yang ketiga, selalu cuci tangan. Baiklah, seperti itu ya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas masalah keanekaragaman hayati. Terima kasih, sekian dari Bu Ria. Semoga semuanya mendapatkan manfaat. Amin. Yang barokah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya untuk dipimpin berdoa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillah.